أؤمن به وتوكلت إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya wow, agar kita makin semangat. Lalu klik semua supaya dapat video kita terbaru. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قال إذا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زعم الدنيا نسيت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقط من عينها. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan manusia yang maksud yang besar untuk atas maksud agama. Hari ini manusia telah jauh daripada amalan. Kata orang tua kita Pak Cecep Firdaus, dalam diri kita ini ada makanan rohani dan jasmani. Hari ini manusia hanya memikirkan rongga makanan dan perut. Padahal kata Imam Al-Mujali rahmatullah alaih, apabila kita setiap hari memikirkan, mengusahakan, mengerjakan benda untuk makanan perut, si orang waktu makan parwi, maka yang keluar hari ini makan, minum, keluar besok kotoran. Nah, kalau kita hanya memikirkan dunianya, sama kata Imam Al-Mujali memikirkan kotoran. Dan kata orang tua kita Cecep Firdaus ini ada rongga hati. Ya. Rongga hati ini para nabi dan sahabat mengusahakan perkara iman, perkara keyakinan. Apabila diusahakan maka mereka ini semakin lama nih, semakin mantap keimanannya, keyakinannya, ketakwaannya. Maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi manusia yang di dunia sudah dapat ridha Allah taala, apalagi nanti di akhirat. Hari ini Bapak hadirin dirahmati oleh Allah taala, manusia sangat sedikit sekali memahami perkara ini. Jangankan perkara agama, perkara dakwah, hari ini mendengarkan agamanya sudah alergi. Jangankan buat usaha dakwah, mendengarkan kebaikan aja hari ini sudah pahit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dakwah ini kerja yang berat, kerja yang berlawanan dengan nafsu. Perintah Allah Ta'ala ini adalah yang cocok dengan nafsu. Ada juga yang gak sesuai dengan nafsu, ada juga yang berlawanan dengan nafsu. Yang cocok dengan nafsu kita sama-sama tahu lah, makan, minum ini kan cocok dengan nafsu. Yang sudah pengalaman nikah kawin kan kayak orang tua kita Mbah Tarno nih, sesuai dengan nafsu. 1, 2, 3 sampai 4 nih sesuai dengan nafsu. Nih manusia nih semangat hari ini untuk memikirkan perkara ini. Ada juga perintah Allah Ta'ala nih yang tidak sesuai dengan nafsu, tapi sesuai dengan akal dia. Contohnya makan apa nih, puasa. Ini puasa ini nggak cocok sama nafsu.
kan apalagi panas, apalagi kayak awak pernah nih manen dari pagi jam 7 sampai setengah 6, kawan makan minum santai ya. Sudah tengar-tengar kayak orang kena flu burung lah, udah saking capeknya. Namanya kerja air, misalnya baju ini keringatnya sampai basah. Kalau laparnya nggak hausnya ini memang kalau tengok air parit mau dihabiskan. Ya, karena saya hampir hari-hari kerja sawit kan mana, jadi seperti itulah. Dia nggak sesuai ya kan dengan nafsu. Tapi dia cocok sama akal untuk kesehatan. Kalau orang yang sering puasa Senin Kamis apalagi puasa Maulid Nabi Daud, jasmaninya sehat. Ya. Jadi perintah Allah Ta'ala yang ada yang sesuai dengan akal tapi tidak sesuai dengan nafsu. Tapi perintah Allah ini memang nggak sesuai dengan nafsu, nggak sesuai dengan akal. Ya, memang nggak sesuai kan sama akal pun nggak sesuai. Lagi enak-enaknya sama keluarga, anak istri, enak kerja. Sana nafsu juga nggak sesuai. Ini sesuai dengan apa Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala? Sesuai dengan iman. Jadi kalau iman yang berkata itu nggak ada, ya. Karena ini perintah Allah Ta'ala, infiru khifafah, berangkatlah kamu dalam keadaan ringan atau berat. Dalam keadaan barik itu berangkat, kan apalagi dalam keadaan ringan. Ini perintah Allah Ta'ala nih, kalau ada iman nggak ada yang berat, semuanya ringan. Hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, ya kan, dakwah ini beranggapan orang-orang awam, ya kan, orang alim aja, orang berilmu, ustaz. Padahal dakwah ini kerja orang Islam yang punya kalimat la ilaha illallah, bertanggung jawab untuk buat dakwah. Alhamdulillah kita dipilih dalam usaha mulia. Ini asbab berkah daripada doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Nabi di rumah giliran Siti Aisyah, wahai baginda Rasulullah, wahai kakanda, doakan saya. Nabi SAW doa panjang lebar, terakhirnya ampuni dosa Siti Aisyah, dosa yang dahulu, dosa yang akan datang, masukkan ke dalam jannah. Maka cingkrak-cingkrak saking senangnya Siti Aisyah sampai kerudungnya jatuh. Kata Nabi, wahai Aisyah, mengapa sampai seperti ini? Kata Siti Aisyah, seorang Nabi dan Rasul masuk ke rumah saya dan minta doa, pasti doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi SAW, wahai Siti Aisyah, ketahuilah Nabi itu enggak seperti itulah. Dia bicara, wahai Humairah, tidak seperti itulah, ya. Bahasanya baru sekali saya berdoa untukmu. Saya setiap hari, satu malam doa memikirkan umat nih, doa khusus untuk umat sebanyak 5 kali. Jadi kita nih Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala dapat usaha dakwah, asbablah didoakan oleh Nabi SAW. Mungkin ada salah satu kebaikan yang Allah Ta'ala senangkan sehingga kita dipilih dalam usaha yang mulia. Ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima kita, Allah Ta'ala pilih kita dalam usaha mulia. Ada di Al-Falah itu, saya lebih kurang 10 tahun saya di markas Al-Falah itu, ya ngasih bayan, ngasih mujakara, bayan hidayah, bayan nasi mujakara. Lebih kurang 10 tahun, mereka tahulah orang-orang yang memang cuma sholat aja di masjid. Ya, habis itu paling-palinglah dengar bayan. Habis itu kalau lagi mau lah makan, habis itu nggak mau sampai puluhan tahun, memang sama sekali dia nggak mau keluar di markas. Sama sekali, jangankan 4 bulan, 3 hari pun nggak mau. Ini kalau sudah nggak dipilih oleh Allah Ta'ala, walaupun tinggal di markas, ya kan, nggak keluar dia. Seperti itu dahsyat nih. Ya. 93 itu waktu di markas paling 1 sab di Al-Falah itu, nggak nyampe 50 orang. Namanya sikit. Tapi kalau jam 1, jam 2 tuh suaranya memang luar biasa. Jam 1, jam 2 malam ya kan. Wah, memang nggak bisa lah, harus nangis, memang nangis. Kalau doa tuh memang nggak cukup setengah jam. Sampai 1 jam tuh paling sebentar, memang luar biasa. Nah hari ini kan kita jangan nangis ya kan.
bangun jam 1 aja masih mantap sekali ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memang seperti inilah keadaan kita. Kalau pengaruh HP nggak tahu juga, memang dulu memang ya kan, nggak ada HP itu ya pengaruh juga salah satunya. Alhamdulillah Bapak hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, walaupun ada HP lah bisa keluar lebih mantap kan, daripada punya HP nggak keluar kan baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayat ini wal asri, demi masa manusia dalam keadaan merugi. Ini nggak sadar manusia hari ini dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman. Orang beriman juga Bapak Ibu masih merugi nih kalau nggak beramal soleh. Amal soleh juga masih merugi kalau tidak nasihat menasihati. Ajak mengajak, kata orang tua kita, nasihat menasihat namanya nasihat. Kalau apa nih, kalau orang mau mati itu berwasiat ya dengan lirih, dengan lemah lembut, namanya mau sekarat mati, berwasiatnya dengan lirih, dengan lembut. Ini kata orang tua kita, nasihat menasihati, kesabaran dengan kesabaran, berdakwahnya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan mahambah ya. Ujung-ujungnya ya kan cuma merugi kalau tidak dengan kesabaran. Memang Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala ya, semua nih perkara ini tidak akan wujud kalau nggak buat dakwah. Contohnya iman tidak akan wujud kalau nggak buat dakwah. Amal soleh juga tidak akan datang kalau nggak buat dakwah ya. Apalagi sabar nih memang luar biasa ya. Ini pun nggak akan datang ya apabila tidak buat dakwah. Sementara Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala ya kan, dakwah nih Bapak Ibu ya kan, hari ini ditekankan kata orang tua kita Syekh menasihat ini nggak cukup ya, hanya sekali-sekali dakwah nih ya kan, apa namanya, bukan sebentar ya kan, dia berterusan dia, maksudnya ya berterusan setiap saat dan keadaan ya. Pernah jemaah kami 2011 enggak ada yang bisa masuk Pakistan, satu orang yang bisa masuk ke Pakistan. Kami jemaahnya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari mana-mana. Itu satu orang yang bisa tembus Pakistan. Dia baru jari karena habis dari Pakistan di India jumpa lagi, di Bangladesh jumpa lagi. Memang kami ini jarang istirahat di Pakistan. Dari pagi itu, dari habis subuh sampai isya, sampai tengah malam, sampai jam 12, kadang sampai jam 3 dibawanya juga kami. Dibawanya semua orang Pakistan, suruh budak. Maknanya kalau gitu 24 jamnya nggak cukup lah, 25 majelis ya. Nah, jadi memang hari-hari harus buat dakwah. Jadi kata Maulana saat ini memang dakwah ini diperbanyak, terutama dai infrad. Paling sedikit 25 majelis. Ada dulu 97 jemaah jalan kaki dari Dumai sampai ke Pekanbaru. Yang pernah nusyur ini jemaah dari Pakistan, rutenya langsung dari sana. Maka ada satu orang hari-hari buat dakwah infradi, kurasalah lebih 25 majelis hari-hari buat dakwah infradi. Sholat sunnahnya Pak, saya tanya berapa Tuhan sholat sunnahnya, karena tengok dia sibuk sholat sunnah aja kan, 200 rakaat setiap hari. Subhanallah. Dia bilang kalau saya dakwah kurang 25 majelis, sholatnya nggak khusyuk. Nah, Allah, kita boro-boro khusyuk. Aku sendiri lah sumber itu baru. Ya pernah lah sekali-sekali. Ya. Saya tes juga, bukan saya tes lah, imannya lagi lajang tuh biasa lah kan, sholat sepanjang malam itu sudah biasa. Dulu lajang lah, sudah punya istri memang. Nah ya, kalau nggak disiram nggak bangun. Ya, sholat dari isya sampai subuh itu biasa, paling sedikit 100 rakaat itu biasa. Sekarang yang luar biasa lah kalau sekarang. Luar biasa. Nah. Ya, memang kalau awal-awal betisnya memang sakit nih lututnya, tapi sudah lama-lama ya lajang dulu enak ya, 100 rakaat itu enak. Ya. Baca subuh sama baca Quran dari habis isya sampai subuh pun dulu udah lajang, waktu jos-josnya dulu ya biasa. Sekarang hanya 1 juz saja memang berat.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang seperti ini ya keadaan. Kalau para sahabat nih jangan jatuh jus ya kan. Khatam sekali, 2 kali, 3 kali biasa kalau sahabat. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah ini berterusan kata orang tua kita kan. Bukan lagi semangat dakwah, lagi wah males dakwah ya kan. Harus berterusan baik dakwah infradi, dakwah umumi, cerita kebesaran Allah Ta'ala, cerita pentingnya agama ya. Begitu juga kata saya merasa nih orang dakwah nih mesti ada kerisauan untuk umat, risaunya juga berterusan ya, risau memikirkan umat ini berterusan. Nabi hari-hari Bapak hadirin ini kan buat dakwah dengan kerisauan, jadi sampai jarang makan, jarang tidur ya. Karena risaunya itu luar biasa, sampai bagaimana orang ini mati dari hayatnya bisa ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana seluruh manusia ini kan menjadi dai dan dai. Seluruh manusia bisa amal agama dengan sempurna. Maka hari-hari Nabi SAW ini buat dakwah ya dengan kerisauan. Jadi kalau kita buat dakwah dengan kerisauan itu lain ya, dengan dakwah semangat. Kalau buat dengan semangat dah tayak ayam semangat. Jos dengan jazbah lain juga. Kalau jos ya kan kayak buka seperti kocok buka jos ya. Kalau jazbah itu dari dalam hati bang ya. Nah di dalam hati kerisauan yang besar melihat umat dan keadaan manusia. Nah terus kata saya melansaan dengan doa hidayah itu berterusan juga ya. Nah ini hari ini kita kurang doa ya. Padahal ujung tombak dari berdakwah adalah doa ya. Kita hari-hari buat dakwah itu doanya sedikit. Padahal kan ini cerita aja nih di Jamudin kan di saking dahsyatnya doa nih ada cerita kan. Jadi Maulana Samim kalau nggak salah lagi masih di mereka di Jamud. Jadi diibaratkan ada suruh jaga malam ya dari jam 1 jam 12 sampai jam 1, jam 1, jam 2, jam 2, jam 3. Yang bangun giliran jam 1 sudah tidur ya kan, bangunkan jam 2, jam 2, jam 3. Karku jari lah besok. Yang bangun jam 12 sampai jam 1 nih dia nih ya, negakkan pancang kayu. Dan tegakkan kayu berarti sudah bangun karena dia memang kebetulan di hutan gitu jaga malam jemaah. Memang yang tukang kayu ini kerjanya memang dia cari kayu ya, jadi dia pancangkan kayu kasihnya pula palangnya, wah sudah kayak orang jadi. Dan habis itu yang keduanya dibangun giliran jam 2, jam 1 sampai jam 2 dikasihnya baju, dikasihnya kepala karena dia tukang jahit kerjanya ya. Jadi kayu sudah dipalang kan tinggal dikasih baju, dikasih tangan, dikasih kepala, jadi kayak orang. Jadi bangun yang ketiga nih ya kan, dia nih memang dai hari-hari buat dakwah. Kalau dai dia doa aja sepanjang malam ya, terakhir mau doa dan minta supaya patungnya ini kan patung manusia jadi manusia ya, jadi benar manusia. Ini diibaratkan aja. Jadi kata Maulana Samim seperti itulah ya kan dakwah itu. Nah dakwah seperti itu harus doanya harus kencang ya kan, doa hidayah karena rohnya ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kadang kita doa ngantuk nggak serius. Harusnya doa itu kan tawaju sampai ya keluar air mata sampai menangis. Ini kan kayak mbah ini kalau doanya semangat ya, Mbah Tarno ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di Kandis ini kan, di Kandis ini seperti ini sudah keadaannya lagi lemah ya. Waktu lagi-lagi semangatnya memang jangankan yang dekat-dekat, yang jauh-jauh pun udah Maestro udah sambil nggak muat. Sering masuk rumah untuk Maestro cuma tempat bapak nih waktu bapak masih ada di rumah bapak. Di 2007 masuk jemaah dari Perlis dari Malaysia 75 pasang. Semuanya sudah negara jauh. Wah padat ini sampai. Memang kalau Maestro sudah pengalaman ya kan, bukan India lagi sudah negara jauh.
terkesan orang yang datang ini melihat memang terkesan. Habis itu memang dapat hidayah, yang jarang pakai jilbab pulang dari Musro. Yang tadinya cerita ya kan, ngomong masalah keluar ya. Kalau kata Pak Tarnoram lambe turah katanya kan, udah berkurang ya. Seperti itu ya kan. Berubah dia, yang tadi nggak ada amalan jadi ada amalan. Memang luar biasa kalau ya jemaah sudah banyak pengorbanan, luar biasa. Terkesan ya. Ya. Ada juga jemaahnya Haji Irwansyah kemarin dari mana? Bekasi Depok. Depok, dari Depok 5 pasang juga, ya kan. Tapi lantaran jemaah baru centang perenang lah jadinya ya. Tapi orang itu maklum juga. Centang perenang. Sampai kami, Bapak kenal Haji Irwansyah? Ya kenal, kawan dekat sama saya, pernah keluar sama saya. Ke rumahnya kita yuk. Ada yang siap, ada yang enggak kan. Putus kata Amir, udahlah nggak usah. Pas Pak Haji lagi sakit terduduk, nggak bisa apa-apa, jatuh dari kereta itu. Nggak bisa turun dari kereta, jadi nggak bisa apa-apa. Masih turun 4 hari masih. Jadi Bapak hadirin yang lagi semangat memang luar biasa. Suruh aja sampai puluhan kilo, sampai 20 kilo, 30 kilo ke SP itu ya santai. Sekarang tetangga rumah aja ya ajak Surabaya. Ya. Hari ini Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, seperti ini memang dakwah ini berlawanan dengan nafsu, tidak cocok dengan akal, dengan nafsu. Tapi kalau iman yang berkata, ada cerita dia yang semangit sadunya, ya kan? Kalau iman yang berkata, ya. Kata Sayyidina Ali kan, saya lebih suka lagi ya, di medan perang dalam keadaan panas terik dan dalam keadaan berpuasa. Sahabat yang lainnya, saya lebih suka lagi ya kan, berjihad suruh hero saja malam dalam keadaan dingin daripada malam pertama pengantin baru. Dengar batar lah. Ya kan? Seperti itu ya kan. Ini iman yang berkata. Kalau iman tidak ada cerita. Tapi kalau iman lemah, boro-boro buat dakwah tinggal masjid. Sholat subuh kan di depan orang nggak disiram, waduh ini awal lah, ya kan, payah bangunnya sholat subuh, ya kan, Kena siram ya. Iya, kalau nggak di rumah lah sholat subuhnya seperti ini, ya. Allah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, ya kan, ini suatu hidayah yang besar yang dari Allah Ta'ala. Ya, memang zamannya sekarang sudah pilihan, ya. Jadi kesempatan peluang yang besar nih, ibu-ibu ya kan udah mau juru udama ini. Nama-namanya mungkin sudah tahu lah, yang mau keluar dari Mahada ini satu jemaah sebetulnya. Termasuk tuan rumah nih Pak Muas nih. Amin 30. Ustaz Wahab dan satu lagi Pak Ustaz Wahab, Pak Suyadi, terus lagi Pak Ali. Sekarang lagi gerak Mas Turo juga 10 hari di Duri. Ada beberapa orang lah yang mahala lain gabung kemari, satu jemaah Amin 30. Dan begitu Bapak Ibu, saya juga minta doa juga, ya kan, Amin 7 kalau saya satu jemaah juga rombongan Haji Dardan 4 bulan belum tahu kemana. Yang Masturonya inilah yang biasanya diganti, ya kan, kalau lagi semangat Masturo ini setiap bulan, bukan setiap per 3 bulan, bukan setiap bulan paling sedikit 4 jemaah. Lagi semangatnya, jadi setiap minggu tuh ada jemaah Bain Hidayah Masturo. Kalau jemaah 3 hari Pak pernah tuh sampai 5-7 jemaah setiap bulan. Sekarang jangan 7 jemaah, Pak, nyari 3 jemaah setiap bulan Pak ya. Jangankan setiap bulan 4 jemaah, per 3 bulannya 3 jemaah Pak ya sekarang. Ya, memang sudah merosot sekali. Ya. Seperti ini Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala. Ini ada ibu ini saya didongkrak kan, harus kerja keras nih. Ya, banyak doa, banyak amalan, semoga Allah Ta'ala pilih juga. Ya, jadi orang-orang yang biasanya lah ada jemaah ini mantap amalannya, orang-orang yang nggak ada niat jadi niat. Ya. Orang lainnya 3 hari jadi 2 bulan, nggak mustahil. Ya kan? Kayak Pak Muas nanti naik kan langsung lihat ke India, 4 bulan lagi. Langsung lihat ke India, nggak mustahil ya kan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata saya Maulana Ilyas itu ya kan,
dakwah ini berterusan, kata saya merasa dakwah ini berterusan. Begitu juga kan risau untuk umat itu berterusan, doa nih berterusan. Ini yang diinginkan oleh orang tua kita. Dan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Masa ini kalau kita nih buat dakwah tuh hari-hari memang luar biasa, kan. Nggak terasa, habis itu pun doa pun bisa nangis, hati kita pun bisa lembut. Tapi kalau kurang dakwah, berarti kurang banyak dakwah nih, pernah jemaah 4 hari itu di dapur main pisau, pernah juga, ya. Seperti Mas Turo ya kan, lantar ada yang pandai smackdown ya kan, keluar kalau pisau di dapur mau tusuk-tusukan memang nggak jelas juga. Main tip seperti itu, jadi Rijalnya bilang maklum lah jemaah Mas Turo 4 hari panasnya luar dalam. Tapi kalau 10 hari kan baru pemanasan ya, 10 hari, apalagi yang datang dua tua-tua ada pengalaman semua. Nah, seantainya itu biasa. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa ini kan dari sini ada target nih kan, bisa mengeluarkan jemaah 2 bulan ini kan, bisa ada nama-nama yang niat 40 hari minimal ada 10 hari kan kunjungan balas. Kami risau juga nih kan, bisa juga nih kan, kami pikir juga untuk kadis 1 kadis 2 bisa terbentuk 10 hari mesturo bisa ke suram kan. Nah, memang keadaan memang seperti inilah. Tapi nggak mustahil kalau jemaah ini banyak gerak, banyak usul jumpa. Ya, akan terbentuk juga jemaah. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga ya kan. Ya, ada yang gabung keluar 3 hari. Jadi kata orang tua kita nih, kalau keluar nih, kalau keluar betul-betul kita ikut arahan. Dan maka keluar ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tawajuh ya kan, ikut arahan dengan tertib, maka luar biasa kesannya. Pernah dulu nih di Kandis juga ya kan, dia ini awal-awal dulu perdana keluar 3 hari dengan tertib, dengan tawajuh. Kesan daripada amal itu sampai setahun ya, kesan dari amal mereka keluar 3 hari. Mas Turoh ya kan, kesan tahajudnya, kesan zikir bagi petang yang baca Quran, 1 tahun. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita nih nggak tertib keluar, jangankan kesan sama, jadi kita jangankan menjadi aspek hidayah, bahkan semakin jauh kita ya. Nah, jadi pengaruhnya luar biasa ikut dakwah dengan tertib dan arahan. Ya. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Masturo ini nggak ada amir. Tapi dalam Masturo ini ya, amirnya hasil keputusan musyawarah rijal. Ya. Apa-apa yang dikasih ya, hasil keputusan musyawarah samina wa ta'ala. Dan dalam musyawarah ini ya, luar biasa. Saking pentingnya ini musyawarah, maka ada dalam Al-Quran surat musyawarah. Begitu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menciptakan manusia juga bermusyawarah dengan para malaikat. Begitu kata Syekh Maulana Zakaria ini ya, kerja kalau hasil keputusan musyawarah boleh kerja di mahala, di halaka, keluar intikoli. Ini luar biasa ya, menjadikan asbab hidayah pada dirinya dan orang lain, dan memberikan kefahaman terhadap dirinya dan akan mendatangkan nur. Ya, dan kata Ustaz Ali Mafuji, banyak seluruh amal dakwah nih, baik dakwah, ta'lim ta'lum, ibadah, zikir, sholat, semuanya mendatangkan nur nih kepada kita. Ya, amal dakwah yang betul-betul kita buat, ya, sewaktu keluar ataupun makom ini, kata Ustaz Ali Mafuji, mendatangkan nur, baik nur hidayah ataupun nur dalam diri kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sangat jauh sekali, dan baik orang-orang yang sudah belum musturo, ya, orang-orang yang sudah kenal dengan agamanya sangat jauh kali dengan kepahaman terhadap agama. Orang-orang ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang digunakan harta diri masanya, ini suatu nikmat yang besar. Kata Syekh Maulana Inamul Hasan, kalau harta kita tidak digunakan untuk agama, dia akan habis, ya.
tapi akan habis selain untuk agama, maknanya akan habis juga untuk dunia. Begitu juga kalau masa kita tidak digunakan untuk agama, dia masanya akan habis juga. Akan habis mereka ini untuk perkara dunia. Begitu ya diri kita kalau tidak digunakan untuk agama, ini kan akan habis juga. Diri kita disibukkan untuk perkara dunia. Hakikatnya ya kan, barang yang besar ini ya memang harus dikorbankan. Contohnya yang besar nih dalam hidup dan kehidupan ini adalah masa kita, harta dan diri kita. Dan sesuatu yang berharga nih, masa, harta, diri kita, maka digunakan untuk keluar dari jalan Allah Ta'ala, kita korbankan untuk mendakwakan agama. Makanya dalam Al-Quran ya kan kita suruh korbani bi'anwalikum wa anfusikum, dengan harta dan langsung dengan diri kita. Memang sesuatu yang besar harus dikorbankan untuk agama, baru akan mendatangkan kepahaman yang besar. Ya. Kalau tidak dibuat pengorbanan tidak akan datang apapun bentuknya ya. Nah, kalau tidak ada pengorbanan tidak akan wujud. Dan seseorang yang buat pengorbanan ini kan, nah, di situ bisa beli mobil, tentu akan sayang dengan mobil. Ya, orang yang belum mandi, mobilnya pagi-pagi sudah dimandi, disimpan, ditutupi, kunci, garasinya dikunci. Kan? Seperti ini Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Karena sayang kan, banyak pengorbanan untuk mobil, untuk benda. Seperti kalau kita nih buat pengorbanan untuk agama, maka risau kita, sayang dengan kadar umat hari jauh daripada agama. Wanita nggak tutup aurat, kita bisa melihat nangis sedih. Orang-orang yang nggak sholat, nasibnya macam mana kalau mati nanti di akhirat, ya kan? Kita sedih, menangis melihat. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadi kan kita mesti tingkatkan lagi dakwah kita, ta'lim kita, kerisauan kita, dan amalan kita. Semua kalau jemaah ini satu hati, ya kan? Satu pikir, satu jazbah, ini akan mendatangkan hidayah. Ya. Akan menjadikan asbab hidayah. Tapi kalau jemaah enggak satu hati, walaupun banyak tazkirahnya, jemaah yang enggak berhasil. Ya. Jemaah yang berhasil nih, walaupun enggak ada tazkirahnya sedikit, ya kan, tapi jemaah satu hati, jemaah yang berhasil. Insya Allah kita perbanyak lagi, ya kan. Baik amal istimayat kita jaga, amal infradi kita sempurnakan, dan orang-orang yang mau keluar 3 hari ya kan, betul-betul jaga amalan. Begitu juga ya kan, selama 24 jam dihidupkan amalan. Dan orang-orang yang azam baik keluar negara jauh, rijal ataupun masturo ke India 4 bulan biasa, didoakan ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan diselesaikan hutang-hutangnya. Begitu juga Allah Ta'ala mudahkan untuk pemberangkatannya. Kuranglah Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kefahaman kepada kita yang baik datang dari Allah Ta'ala, yang tidak baik dari nafsu kita. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Semangatmu biarlah si pandemi, semangat tanpa henti. 1, 2, 3 kita tancap lagi. Ojo kendor masih